Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya barusan bersama dengan Ibu Ketua DPR RI ke tempat Bapak Zulkifli, ayah kandung dari almarhum Afwan Kurniawan bin Zulkifli. Ada beberapa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR RI, dan saya juga ada beberapa yang dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan. Kenapa disampaikan sekarang? Karena sebentar lagi akan ada rapat koordinasi yang dipimpin secara langsung oleh Bapak Mendagri. Jadi ada beberapa yang mungkin perlu disampaikan. Yang pertama, tadi pagi saya secara langsung sudah keliling ke tempat-tempat yang terjadi peristiwa semalam, seharian kemarin, baik yang itu dirusak, terbakar, dan sebagainya. Setelah saya melihat secara keseluruhan, saya kemudian melakukan koordinasi bersama dengan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi kesepakatan atau yang akan kita tindak lanjuti bersama. Yang pertama adalah saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota, jajaran pada tingkat Wali Kota, OPD terkait, untuk semua moda transportasi untuk dibuka, dan sekarang sudah dibuka. Armada yang menjadi kewenangan sepenuhnya dari BUMD Jakarta. Sekarang hampir semuanya sudah dibuka. Walaupun ada beberapa kerusakan, nanti saya jelaskan berikutnya. Halte dan fasilitas umum yang terbakar dan dirusak segera diperbaiki. Tadi saya juga sudah meminta kepada masing-masing kepala dinas mereka untuk proaktif. Dan di lapangannya saya sudah melakukan pengecekan, contoh Slipi 1 yang termasuk yang dalam kondisi rusaknya cukup parah. Kemudian ya tentunya di depan DPR RI, kemudian di Semanggi termasuk posko polisi yang terbakar sepenuhnya, termasuk gate yang akan masuk di Semanggi menuju ke jalan tol. Maka semuanya ini yang bisa diperbaiki segera diperbaiki, dan saya minta untuk segera karena kita tidak bisa menunggu lagi. Kemudian untuk pasukan PPSU, pasukan pelangi, orange, biru, hijau dan sebagainya, saya minta yang biasanya untuk hari Minggu ini kan tidak semua bekerja. Sekarang saya minta Sabtu Minggu ini full bekerja. Dan tadi pagi bahkan ketika setelah saya menginstruksikan Jalan Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto yang terutama depan Polda Metro Jaya yang gas air matanya luar biasa. Ketika saya datang saya juga masih merasakan gas air mata yang luar biasa, maka untuk itu saya minta ini untuk segera dibersihkan, dan sekarang sudah dilakukan pembersihan. Yang utama sudah, tetapi yang pinggir-pinggirnya saya merasa belum puas untuk juga dibersihkan. Untuk Car Free Day besok, kalau tidak ada hal yang luar biasa, kita tetap adakan. Kenapa untuk diadakan? Ini untuk menunjukkan bahwa Jakarta itu aman, nyaman, dan mari kita jaga bersama Jakarta. Untuk Dinas Kominfo, saya minta untuk selalu menyampaikan ke publik mengenai jaga Jakarta. Dan dalam kesempatan ini, karena kebetulan tadi ada pertemuan pimpinan Ormas dan keagamaan, yang menghimbau untuk tensi yang tinggi bukan hanya di Jakarta tetapi di seluruh Indonesia, maka ini kami minta untuk dikomunikasikan kepada masyarakat supaya masyarakat juga tahu bahwa apapun tindakan kekerasan anarkis yang terjadi di lapangan pasti akan membawa dampak bagi pembangunan bangsa ini, dan bangsa ini kan bangsa yang sedang membangun. Maka untuk itu kami dengan pemerintah pusat akan berkoordinasi. Saya akan memberikan support sepenuhnya apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan perbaikan, salah satunya tentunya yang ada di Jakarta ini. Untuk jajaran Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, maka saya sudah meminta dan memerintahkan mereka baik hari Sabtu dan Minggu yang seharusnya masuk, mereka separuh-separuh. Separuh masuk, separuh libur. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pada hari ini rencana 1 minggu ke depan
Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan layanan Transjakarta dan MRT. Sekali lagi saya ulangi, pada hari ini sampai dengan 1 minggu ke depan Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan atau 0% karena memang banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin, pasti kan nggak bisa di-tap. Untuk itu maka segera akan kami lakukan perbaikan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Tetapi apapun yang terjadi di lapangan, inilah konsekuensi yang harus kita perbaiki, kita jalanin bersama-sama. Teman-teman sekalian, itu yang kami sampaikan. 1-2 pertanyaan karena saya Mas Tom tadi kan bilang bahwa tadi pagi udah koordinasi dengan Forkopimda termasuk Pangdam juga, mungkin hasilnya bagaimana, dan ini kan demo juga ini kan diprediksi masih akan berlanjut karena puncaknya nanti September nanti. Mungkin antisipasi dari Pemprov gimana, apakah nanti ASN-nya akan WFH, atau WFH? Dan satu lagi Mas Pram, kemarin banyak yang nyariin Mas Pram juga, kenapa tidak turun mengademkan masyarakat yang demo, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat juga. Yang pertama, saya adalah orang yang pertama kali datang di rumah duka. Saya orang yang pertama kali ngurusin tempat pemakaman bagi almarhum Afan. Saya yang memutuskan di Karet Bifak, itu salah satu tempat yang sangat terhormat, tempat yang sangat baik sekali. Siapa yang memutuskan? Gubernur Jakarta. Dan pagi-pagi saya sudah sampaikan kepada keluarga, seluruh biaya dan sebagainya adalah menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Dan saya kemarin bekerja secara normal. Kenapa saya kemudian tidak datang di demonstrasi? Teman-teman sekalian, saya ini demonstran. Saya ini ketua Dewan Mahasiswa ITB. Saya ini 10 tahun di istana. Sehingga kalau sedang terjadi demo orang seperti itu, kemunculan pimpinannya tidak semuanya senang. Jadi saya ruang itu memang ruang untuk bagaimana orang mengekspresikan dirinya. Saya sama sekali tidak mau tampil untuk katakanlah dilihat panggungnya, saya mengambil alih panggung itu. Enggak. Ini memang karakter saya. Semua pemimpin mempunyai cara berbeda-beda. Tetapi saya bekerja keras untuk itu. Orang tidak menyangka bahwa jam 5:30 pagi saya sudah di titik di lapangan. Kenapa saya lakukan itu? Supaya nggak ketemu kalian semua, teman-teman wartawan. Supaya saya bisa lebih leluasa, lebih bebas untuk tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan pada waktu saya tadi pagi, beberapa titik masih terbakar. Maka segera, nggak sampai sebegitu pulang ke rumah selesai, saya segera berkoordinasi dengan Pangdam, segera koordinasi dengan Kapolda. 8 yang saya sampaikan itu hasil koordinasi itu. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya tidak mau membandingkan dengan siapapun, dan mohon jangan ini dipelintir, ini dibuat clickbait. Saya memang bekerja seperti biasa kemarin, bahkan saya ke Rorotan, saya ke Marunda, saya memimpin rapat di Balai Kota. Tetapi untuk demo memang pengalaman saya panjang, 21 tahun untuk itu. Bahkan ketika menjadi pimpinan DPR pun saya tahu karakter psikologi dari massa. Mereka tidak semua senang kalau kemudian ada pemimpin yang tampil ketika sedang mereka mengekspresikan dirinya. Saya ini mantan demonstran. Kenapa? Yang menjamin adalah kita semua. Tidak ada orang yang bisa menjamin itu. Tetapi kenapa kemudian saya Car Free Day tetap saya buka? Karena ini ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia, bahwa Jakarta ini aman-aman aja. Kenyataannya begitu sekarang jalan saya buka semua. Tadi pagi di depan DPR ketika saya ke sana, itu masih di pagar-pagar, di palang-palang. Orang jualan tahu masih di tengah jalan. Begitu saya melihat itu, saya bilang buka. Dan ketika sekarang sudah dibuka, alhamdulillah lancar-lancar aja. Jadi sekali lagi, siapa yang menjamin? Kita bersama. Nggak bisa yang namanya gubernur menjamin itu. Fasilitas Pemprov yang dirusak dan juga akses transportasi umum, mungkin bisa disampaikan detailnya Pak Bram. Jadi apa yang kamu tanyakan sebenarnya sejenis ya. Yang pertama mengenai kerusakan tentunya segera dihitung. Sekarang lagi dihitung. Kalau saya jawab rupiah pasti saya ngarang. Ngitungnya kan juga perlu waktu. Sekarang sedang dihitung. Yang kedua,
sebenarnya Jakarta ini kan CCTV-nya lengkap. Sehingga dengan demikian untuk pertanyaanmu, kalau ada pelanggaran itu bukan menjadi kewenangannya Pemda Jakarta, bukan. Itu ranah hukum. Ranah hukum ya ranah hukum. Pemda Jakarta untuk ranah hukum tidak bisa campur tangan. Saya menghormati institusi yang bertanggung jawab terhadap itu. Terakhir satu lagi. Mas, tentang pengamanannya tadi koordinasi dengan Kapolri dan Pangdam Jaya seperti apa ya? Kira-kira berapa Satpol PP yang akan dikerahkan dan kira-kira situasi darurat ini tuh akan bertahan sampai kapan, Pak? Yang pertama, saya dengan Pangdam Jaya juga dengan Kapolda, kebetulan saya mengenal beliau berdua ini lama sekali sehingga koordinasinya berjalan baik. Mengenai ini sampai kapan tergantung kita sendiri. Apalagi kalau dibandingkan ini kan bukan hanya di Jakarta. Sekarang hampir menyeluruh di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Saya bertanggung jawab yang di Jakarta. Yang untuk di Jakarta, kenapa kemudian saya berkoordinasi pagi hari setelah kejadian dengan Pangdam dan Kapolda? Karena beliau berdua sama dengan saya, pasti mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengembalikan kepercayaan publik tentang kota Jakarta ini. Bagaimana kita mau ngomong tentang kota global kalau ada peristiwa itu kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi teman-teman sekalian, saya adalah orang yang lebih ingin untuk bekerja menyelesaikan masalah. Jadi saya terus terang betul-betul berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan 8 poin ini adalah 8 poin yang saya koordinasikan dengan Pangdam dan Kapolda. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.